Akhirnya orang soleh tersebut pulang ke rumah, dan sesampainya di rumah, dia menceritakan kepada istrinya kronologi sejak dia pulang lagi membawa kapak dan gergaji dan apa yang dijanjikan oleh orang tinggi besar tersebut. Pada keesokan harinya, setelah selesai melaksanakan sholat subuh, orang soleh tersebut kemudian ingin membuktikan perkataan orang yang tinggi besar bahwa setiap pagi hari di bawah bantal akan disediakan uang sebanyak 4 dinar. Maka dengan rasa penasaran, orang soleh tersebut membuka bantal, dan ternyata di bawah bantal sudah ada 4 dinar. Begitupun hari kedua dan hari ketiga, apa yang dikatakan oleh orang tinggi besar tersebut ternyata benar adanya. Setiap pagi terdapat uang 4 dinar. Orang soleh tersebut selama 3 hari tentunya merasa berkecukupan. Bagaimana tidak, dengan tidak usah bersusah payah bekerja, hanya menunggu melihat di bawah bantal telah disediakan 4 dinar. Pada hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan seterusnya, orang soleh tersebut melihat ke bawah bantal, tapi ternyata tidak ada 4 dinar seperti yang dilihatnya pada hari pertama, kedua, dan ketiga. Si istri tentu merasa kecewa. Kenapa pada hari-hari berikut ini kok tidak ada uang 4 dinar seperti yang dijanjikan oleh makhluk besar tersebut? Perlu diketahui 4 dinar kalau diuangkan sekarang mungkin sekitar 10 juta rupiah. Akhirnya orang soleh tersebut merasa kesal, merasa kecewa, merasa ditipu oleh sosok orang yang tinggi besar tersebut. Dia merasa kesal karena niatnya ingin memberantas kemusyrikan tidak jadi karena dihalangi oleh makhluk yang tinggi besar dengan iming-iming akan terus menyediakan uang 4 dinar. Akhirnya orang soleh tersebut kembali menuju ke tempat di mana orang-orang yang berkerumun untuk melaksanakan aktivitas kesyirikan tersebut. Dan orang soleh tersebut ingin melanjutkan niatnya, ingin menebang pohon yang dijadikan oleh orang-orang untuk melakukan perbuatan syirik. Tetapi sama halnya dengan pertemuan yang pertama, pertemuan yang kedua ini, orang tinggi besar kemudian menghadang lagi. Maka setelah adu mulut karena sudah ingkar janji bahwa tiap pagi akan terus disediakan uang 4 dinar, ternyata pada hari keempat dan selanjutnya tidak terbukti. Akhirnya terjadilah duel seru lagi antara orang soleh dan orang tinggi besar tersebut. Namun berbeda dengan pertemuan yang pertama. Kalau pada duel yang pertama orang soleh tersebut dapat mengalahkan sosok yang tinggi besar ini, tetapi pada duel yang kedua ini justru sebaliknya. Makhluk yang tinggi besar dapat dengan mudah mengalahkan orang soleh dalam duelnya. Akhirnya orang soleh tersebut terdesak dan mengaku kalah. Kemudian orang soleh tersebut bertanya kepada makhluk yang tinggi besar, kenapa pada pertemuan yang pertama, pada pertarungan yang pertama, kamu dapat aku kalahkan, tetapi sekarang justru sebaliknya, aku yang dapat dikalahkan oleh kamu. Maka dengan tertawa, orang tinggi besar tersebut, makhluk tinggi besar tersebut mengatakan, dulu aku memang mengaku kalah, mengaku terdesak, karena kamu niatnya tulus, ikhlas, lillahi ta'ala, sehingga aku tidak ada kekuatan untuk melawan kegigihan kamu. Tapi sekarang aku dapat mengalahkan kamu
karena kamu niatnya sudah tidak lillah lagi, tetapi kamu merasakan penyesalan, kekecewaan, dan permusuhan terhadapku yang merasa dibohongi